Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut berkat-Mu ya Allah. Engkau yang menyediakan yang terbaik, termasuk di dalam ibadah ini. Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu, Engkau menyediakan pemulihan-Mu, Engkau menyediakan mujizat-Mu, Engkau menyediakan karya-karya terbaik. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini kami mengagungkan Engkau, kami merayakan kebaikan-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu, dan kami pun boleh ya Tuhan menikmati segala yang baik di dalam ibadah ini yang Engkau sediakan bagi kami. Mari berkaryalah ya Bapa, hanya bagi-Mu saja pujian dan hormat sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita semua bisa hadir di tempat ini semata-mata karena kebaikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju dengan saya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, boleh lambaikan tangannya. Dan sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Wow. Mari sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
di surga, hamba-Mu ini rindu Tuhan. Rindu mengajak seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam rencana Allah yang besar itu. Sebab di sana kami mengalami bahwa hidup ini sungguh berarti, bahwa kami dipanggil untuk tidak berdiam diri, kami dipanggil untuk ada bekerja bersama-sama dengan Allah yang sampai hari ini bekerja bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu Tuhan, baharui hati kami, batin kami oleh firman dan bimbingan Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah 2 tahun kita menggunakan bulan September sebagai bulan pujian dan penyembahan. Dan hari ini kita memasuki bulan itu lagi. Bukan berarti pujian dan penyembahan itu hanya ada di bulan September, tidak. Tetapi setidaknya mengingatkan kita kembali akan sebuah panggilan Allah kepada kita untuk menjadi umat Tuhan, pemuji dan penyembah. Ya, umat Tuhan, pemuji dan penyembah. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dalam sukacita, pujian dan penyembahan. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Janganlah mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Jemaat yang saya kasih, yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah kesempatan saya bersama dengan istri saya, Ibu Okta, sebagaimana kami memang sering sediakan waktu untuk hanya berjalan berdua. Malam itu kami naik sepeda motor, kami keliling kota Pontianak. Nah, tidak ada tujuan sejauh mana ya tangan saya, kehendak saya ini belok kanan, belok kiri ya belok kiri. Menikmati suasana kota Pontianak pada malam hari. Dan malam hari itu saya ada bersama dengan istri saya berkendara di Sungai Jawi. Keadaan biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu hal yang menarik. Kami sedang berkendara di belakang truk tronton, ya. Pelan-pelan, karena truk itu juga melaju pelan-pelan, karena kondisi juga banyak lampu lalu lintas di sana yang memang harus pelan-pelan, kondisi agak ramai. Tapi suasana tiba-tiba berubah, jemaat Tuhan. Ketika truk tronton itu membunyikan telolet. Dengan irama musik dan yang menarik. Suasana berubah, kenapa? Karena saya melihat tiba-tiba di kanan kiri orang-orang itu pada ketawa, pada senyum. Dan bahkan pengendara yang berlawanan arah dengan kami membunyikan klakson, tin 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 tin, mengikuti seolah-olah menyambut suara telolet dari truk itu tadi. Dan yang menarik, seorang ibu tidak hanya tersenyum,
Dia berdiri di tepi jalan lalu menari-nari seirama dengan telolet dari truk tronton itu tadi. Suasana yang biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi begitu menyenangkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dunia ini sedang muram? Sejak dari dulu sampai sekarang, dunia ini mencari hiburan. Orang-orang kedapatan muram, baik yang mempunyai uang banyak, apalagi yang sedang berjuang dengan keuangan hidup sehari-hari. Mereka yang punya uang haus dengan hiburan-hiburan, tidak puas dengan hiburan yang satu, cari hiburan yang lain. Mereka yang tidak punya uang atau hidup sederhana dan pas-pasan hanya bisa memendam itu lewat wajah mereka yang seperti pepaya, gantung ya Bapak Ibu. Ya, dunia sedang muram. Tetapi saya melihat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah mendatangkan kegembiraan, harapan, sukacita di tengah-tengah kemuraman dunia ini. Kita seolah-olah diundang seperti truk tronton yang melaju diam-diam, tetapi kemudian ketika klakson itu dibunyikan, telolet itu tadi, suasana berubah dan membuat setiap orang menjadi tersenyum dan tertawa. Rupanya sesuatu hal yang sederhana seperti itu menyegarkan jiwa mereka. Maka ketika kita membaca ayat-ayat ini, sudah lama ayat ini ada. Tetapi ayat-ayat ini berbicara sesuatu hal yang baru. Ketika dikatakan di sana, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan lantunkanlah atau sorakkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Umat Tuhan itu umat yang gembira. Umat Tuhan itu dipanggil untuk bersukacita. Umat Tuhan itu dipanggil untuk menjadi irama yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang di muka bumi ini. Umat Tuhan itu adalah umat yang mendatangkan kegembiraan bagi orang lain. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin kita membayangkan ayat ini? Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Masakan saya ngobrol dengan Pak Surya Dinata. Pak Surya, pujilah Tuhan. Gitu ya. Yo, gitu ya. Wah, lebih banget nih. Apa seperti itu maksudnya? Lalu saya ketemu dengan Pak Acai. Pak, gimana kabarnya hari ini? Pujilah Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Apakah seperti itu maksudnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini dituliskan, tidak lain mau menunjukkan bahwa suasana hati setiap umat Tuhan itu adalah suasana hati pujian. Suasana hati setiap umat Tuhan itu adalah suasana hati penyembahan. Sehingga dimanapun berada, suasana itu dibawa untuk memberkati orang-orang yang lainnya. Cobalah kita lihat ketika
firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bukankah banyak orang percaya juga keluar masuk gereja, tapi wajahnya juga tetap murung? Bukankah banyak umat Tuhan yang keluar masuk gereja tetap juga hidup tanpa pengharapan? Bukankah umat Tuhan keluar masuk gereja Tuhan, rajin beribadah, tetapi pulang dengan hati yang hampa? Bukankah ada banyak umat Tuhan yang tidak merasakan dan menikmati sukacita yang sebagaimana Tuhan kehendaki? Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa mendatangkan sukacita bagi orang-orang di muka bumi ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan membedakan antara dua hal, yaitu orang yang mabuk anggur dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang mabuk anggur ini adalah tipe orang-orang duniawi ini. Kita akan melihat bagaimana Alkitab menggambarkan orang yang mabuk anggur itu. Amsal pasal 23 ayat 29 sampai 25. Kitab Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayat 35. Silakan Bapak Ibu menyimaknya dalam terjemahan baru. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapatkan cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Mereka itu yang duduk-duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Ya, anggur campuran macam-macam lah. Ya, kalau setahu saya, meskipun saya bukan mantan atau tidak pernah saya ya, tapi kalau saya dengar anggur campuran ya bisa dicampur bodrek, ya, bisa dicampur kerating, ya kerating, ya, itulah minuman itulah ya, bisa dicampur minuman energi, bisa dicampur bahkan autan, obat nyamuk, ya, minuman campuran. Jangan melihat anggur hanya karena merah warnanya, berkilau dalam cawan dan mengalir masuk dengan nikmat. Duh, memang nikmat ya, mengalir masuk ya. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyembur bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu akan mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang yang berbaring di tengah ombak laut. Seperti orang yang berbaring di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang menghajar aku, tetapi tidak kurasa. Bila manakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mabuk anggur itu, dia mencari ketenangan. Dia mencari hiburan di tengah-tengah kekalutan pikirannya. Dia mencari sukacita meskipun sesaat dari carut-marut kehidupan yang ia alami. Ia mulai cari penghiburan di tengah-tengah penatnya
mengurus kehidupan sehari-hari yang tidak mudah. Dia coba cari kesukaan dari anggur itu. Tetapi yang didapat adalah orang itu mengaduh, ia mengeluh, ia bertengkar, ia berkeluh kesah, ia mendapatkan cedera tanpa sebab dan merah matanya. Jadi dengan kata lain, anggur tidak memberikan jalan keluar. Anggur hanya membuat orang senang sesaat, tetapi kembali mengaduh, kembali mengeluh, kembali bertengkar, kembali berkeluh kesah, bahkan bisa mengalami cedera yang bukan hanya ringan. Oleh sebab itu, orang yang mabuk dikatakan, bila mana aku siuman, aku mencari anggur lagi. Artinya tidak pernah terpuaskan hidupnya. Apa yang dicarinya tidak pernah ketemu. Damai sejahtera sukacita yang diharapkannya tidak pernah sungguh-sungguh diam dan tinggal di dalam hatinya. Maka jangan berharap orang yang suka mabuk, orang yang mencari hiburan dari dunia ini akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Tidak ada pernah. Sukacitanya ya pas mabuk itu saja. Sukacitanya ya pas dapat hiburan itu saja. Tapi setelah itu kembali dalam keluhan, aduhan, dan kembali kepada hal-hal segala macam yang coba ditinggalkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita itu diminta untuk tidak mabuk anggur. Kita diminta untuk penuh dengan Roh Kudus. Apa? Penuh dengan Roh Kudus. Kita diminta untuk penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 tadi. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu bagaimana, Pak? Penuh dengan Roh Kudus itu efeknya apa, Pak? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, penuh dengan Roh Kudus berhubungan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalau ada orang bertanya, Pak, apa tanda seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ada orang berkata, ia berbahasa roh, ia penuh dengan Roh Kudus. Ada orang yang berkata, ia menerima karunia-karunia roh, maka ia tanda itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh, ia adalah orang yang tidak sama lagi seperti yang dulu. Dia orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh, dia orang yang efektif ketika memberitakan Injil. Oh, dia orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi hari ini saya mau katakan satu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu hatinya penuh dengan pujian. Amin. Amin. Mau hatinya penuh dengan pujian? Mau hatinya penuh dengan pujian, jemaat? Mau? Penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hati penuh nyanyian, itu tanda orang dipenuhkan Roh Kudus. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, lagu lama ya. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Amin. Kesukaan surga tidak dikerjakan oleh anggur. Kesukaan surga tidak dikerjakan oleh hiburan-hiburan.
Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Allah yang mendarat dalam hati kita. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu kupuji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Mungkin lagu ini diingat oleh generasi Pak Andreas, saya, Pak Yosua Aseng gitu ya. Tapi kalau generasi Pak Andi Brata mungkin tidak dengar lagu ini. Tapi lagu ini memberkati. Kalau zaman sekarang ini ada juga lagu pujian yang menyatakan tentang kesukaan itu. Sukacita surga itulah apa? Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai, ya apa? Yang bergelora. Sama, lagu pujian dari dulu dan sekarang bicara soal kesukaan surga yang kita alami sekarang ini. Hati yang penuh dengan nyanyian, hati yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hati dengan penuh nyanyian, hati penuh dengan kesegaran seperti ini, orang akan datang, orang akan diliputi dengan sukacita ketika ia bertemu dengan orang lain. Orang akan bersukacita ketemu dengan orang-orang yang beriman. Hatinya penuh melonjak dengan rasa syukur. Bukan lagi soal saingan, bukan lagi soal bermacam hal pikiran, tetapi yang ada adalah sukacitaku ini, sukacitamu juga. Karena kita ini sama-sama tronton-trontonnya Allah yang harus mentolelet dunia ini, yang harus memberikan irama kesegaran bagi dunia ini, mengundang setiap orang yang sedang ada di dalam keterpurukan, mengundang setiap orang yang ada dalam kegelisahan, mengundang orang dalam hati yang kering untuk datang dan mengalami kesegaran yang disediakan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan surga itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah hati yang penuh pujian, itulah hati yang penuh penyembahan, itulah yang memampukan setiap orang ketika dalam keadaan kegagalan sekalipun tetap ada nyanyian, tetap ada pengharapan, tetap ada semangat untuk bangkit. Itulah yang mendatangkan pada setiap orang ketika menghadapi hadangan sekalipun, tetap ada pengharapan bahwa Tuhan bisa membukakan jalan. Itulah yang memberikan pengharapan kepada setiap orang ketika ia terpuruk sekalipun, ia tidak jatuh, tetapi ia bangkit lagi. Oleh sebab apa? Oleh sebab Roh Allah itu bukan anggur yang efeknya itu sesaat, efek hilang dicari lagi. Tapi Roh Allah yang didiam di dalam hati kita itu permanen. Oleh sebab itu, sukacita seperti inilah yang Tuhan rindukan dialami oleh kita. Satu halangan terbesar yang disampaikan oleh iblis adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara mendengarkan kata-kata saya ini, jangan percaya omongan pendeta itu. Saya tahu persis. Lihat kamu susah kan? Lihat kamu sekarang ini gagal, masa kamu bisa berhasil? Bukankah kamu mengalami jalan buntu? Ya berkeluh kesahlah. Carilah hiburan yang bisa kamu lakukan. Itu pendeta tidak usah kamu dengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita singkirkan yang menghalangi diri kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang memanggil kita untuk menikmati sukacita surgawi. Jika tidak demikian, kita tidak akan bisa menikmati pujian tentang kesukaan surga yang sudah diciptakan sejak dulu sampai sekarang ini.
Jika tidak demikian, kita akan selalu menjadi orang-orang dalam tanda petik yang selalu kalah dan kalah dalam kehidupan ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita diajak untuk menikmati sukacita kehidupan ini, baik di dalam keadaan sukacita maupun di keadaan yang mungkin menyesakkan kita. Kita diajak, dan itu tidak ada teorinya kecuali kita mengalaminya. Ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 32. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 32, demikian firman Tuhan. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jemaat Tuhan mulai buka diri. Satunya adalah jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Roh Kudus sudah memeteraikan diri kita. Jangan biarkan meterai itu tinggal sebagai meterai. Tetapi marilah kita mau hidup mentaati Tuhan. Kalau kita itu terus berpikir, kita mulai risau, kok jadi orang Kristen seperti ini terus ya, aku bukan orang lain, diri kita. Kok enggak maju-maju, kok aku juga tetap saja seperti orang-orang lain. Kalau aku difitnah, aku pun ingin membalas fitnah. Kalau aku itu tidak dihormati, aku pun tidak mau menghormati orang lain. Kok aku juga tidak maju-maju, kok sulit, berat sekali untuk menikmati sukacita itu. Doaku juga menjadi doa biasa-biasa saja. Aku tak pernah merasakan kedekatan dengan Tuhan. Hati kita mungkin mulai risau. Itu tanda yang baik. Itu tanda yang baik. Karena sebenarnya jawabannya adalah aku butuh Tuhan sebab aku mau taat kepada Tuhan. Aku butuh Roh Kudus memimpin hidupku. Aku butuh Roh Kudus memenuhi hidupku. Karena tak mungkin dengan kekuatanku aku mampu menjadi orang-orang Kristen yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi bersama dengan Roh Kudus aku dimampukan. Ini tidak bisa diteorikan, hanya bisa dialami. Dan saya berdoa semua jemaat mengalami lawatan Roh Allah. Saya berdoa setiap jemaat muncul dalam hatinya aliran-aliran air hidup yang menjadi irama surgawi yang terus membuat engkau bisa bernyanyi tanpa musik sekalipun. Marilah kita bayangkan apa yang membuat Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi memuji-muji Tuhan. Tidak ada musik. Orang dunia ini bergoyang ketika ada musik. Orang di muka bumi ini mencari hiburan ke night club, jedak-jeduk, geleng, angguk. Karena ada musik mati nggak nyaman. Orang butuh suasana yang baik untuk dapat merasakan hati yang penuh sukacita, untuk dapat menyanyi, apalagi memuji Tuhan. Kalau suasananya tidak baik, tidak bisa melakukan itu. Tapi saya mau bertanya, apa yang membuat Paulus dan Silas dalam keadaan terbelenggu, dalam penjara yang penat, bahkan mungkin bau, mereka malam-malam, tengah malam, menyanyi dengan suara keras, memuji-muji Allah. Apa yang mereka harapkan? Apakah mereka tahu kalau mereka memuji Allah akan ada gempa yang membebaskan mereka? Belum. Cuma hati yang penuh nyanyian tak bisa dibendung.
tak bisa dibendung oleh bau penjara yang busuk, tidak pernah dibendung oleh suasana yang tidak memungkinkan, tidak pernah dibendung oleh penderitaan karena kaki terpasung. Hati itu tetap memuji Tuhan, tetap mengeluarkan irama. Itulah yang membuat Paulus dan Silas memuji Allah dengan luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan berkata tidak mampu, sebab ini bukan dengan kekuatan kita, hanya dengan kuat kuasa Roh Allah. Suatu saat, saya tutup dengan pengalaman saya. Suatu saat saya berdoa di gereja ini. Selesai berdoa, selesai baca Alkitab dan saya berdoa, selesai menyembah Allah, saya duduk, saya selonjorkan kaki saya. Kenapa? Saya tidak buru-buru pergi dari tempat ini. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, saya langsung berjalan. Karena kaki saya kesemutan. Nah, kalau saya berjalan nanti, nah gini ya lucu ya, kalau orang nanti lihat CCTV itu Pak Gembala bagaimana gini kakinya gitu ya. Seorang diri di gereja, apakah ini kepenuhan roh? Kakinya kesemutan betul, karena bersila cukup lama sehingga saya selonjorkan kaki saya. Sambil menunggu kesemutan saya itu reda, saya tidak katakan bahwa saya mendapatkan penglihatan. Tidak, saya belum berani mengatakan itu. Tetapi tiba-tiba angan-angan saya dipertunjukkan tentang sebuah suasana kegembiraan luar biasa, bukan di dalam gereja yang saya lihat, tetapi ketika orang keluar dari gedung gereja itu, mereka masih memuji Tuhan. Sampai ke trotoar-trotoar mereka memuji Tuhan. Sebuah rombongan jemaat Tuhan yang banyak memuji-muji Tuhan sampai di jalan-jalan. Saya anggap sambil lalu. Apa yang saya alami, apa maksudnya saya juga kurang tahu. Kenapa keluar dari gereja mereka masih memuji Tuhan. Mereka mengalunkan pujian kepada Tuhan sampai di trotoar-trotoar jalan Pontianak. Saya sambil lalu, kesemutan saya selesai, saya matikan lampu lalu saya keluar. Tetapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan sepertinya tunjukkan kepada saya, hati yang penuh nyanyian itu tidak hanya di gereja, tetapi dibawa pulang. Dimanapun Bapak Ibu berada, ada sukacita, pujian surgawi dan penyembahan kepada Tuhan. Maukah kita mengalaminya? Mau? Supaya engkau Roh Allah memberikan kesegaran dalam jiwamu, dan sekaligus dengan itu engkau menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi orang-orang di muka bumi ini. Sama seperti truk tronton yang mendatangkan kegembiraan, memecah malam dengan senyuman dan sukacita.